Selamat datang di segmen Mahir Menguasai SPSS di channel Skripsi Bisa, teman neliti mahasiswa. Simak video tutorial ini. Oke, kali ini saya akan menunjukkan bagaimana tutorial melakukan uji asumsi klasik. Nah, ini adalah video ketiga dari sesi Mahir SPSS. Silahkan disimak baik-baik dan dipelajari baik-baik. Oke, sebelum masuk ke tutorial, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu uji asumsi klasik ya. Jadi seperti ini. Ini saya akan ilustrasikan dulu ya. Akan ilustrasikan dulu. Misalnya kita akan mencari pengaruh variabel dependent terhadap independent. Sebagai contoh, kita punya 3 variabel X atau dependent, kemudian 1 variabel Y. Oke, kan begini ya. Ini saya ilustrasikan dulu sebelum ke tutorialnya. Mudah-mudahan teman-teman bisa memahaminya. X1, kemudian ini X2, dan ini X3, kemudian ini Y. Ini adalah model regresi ya. Jadi sebelum kita melakukan analisis regresi, kita harus terlebih dahulu melakukan uji asumsi. Oke ya. Jadi misalnya teman-teman punya judul pengaruh. Ini contoh ya, contoh aja. Pengaruh X1, X2, dan X3 terhadap Y. Otomatis kan modelnya akan seperti ini. Ini kita akan mencari regresi. Nah, tahapannya adalah sebelum kita melakukan regresi, kita terlebih dahulu harus melakukan uji asumsi. Oke ya, kita harus lakukan uji asumsi. Nah, sekarang kita lihat apa itu uji asumsi. Uji asumsi klasik ini merupakan persyaratan statistik yang harus dipenuhi. Jadi ada syaratnya saat kita ingin melakukan analisis regresi linier berganda yang berbasis OLS. Nah, jadi ini ya, sebelum teman-teman uji hipotesis, lakukan uji regresi, terlebih dahulu harus melakukan uji asumsi. Ini untuk memastikan bahwa model regresi ini diperoleh ini merupakan model terbaik. Jadi tujuannya adalah untuk memberikan kepastian untuk memberikan kepastian bahwa persamaan regresi dapat memiliki ketepatan dalam estimasi. Jadi harus dipenuhi. Nah, uji asumsi ini terdiri dari, pertama ada uji normalitas. Kemudian yang kedua ada uji multikolinearitas. Yang ketiga ada uji heteroskedastisitas. Sebetulnya masih ada satu lagi namanya uji autokolerasi. Oke, kita lihat ya. Untuk keempat uji ini harus dilakukan sebelum melakukan regresi linier berganda. Nah, kecuali ini ya, uji autokolerasi ini dipakai hanya untuk data time series. Oke, kalau datanya bukan time series, ini tidak perlu dilakukan. Kalau data kalian itu time series, maka uji asumsinya ada 4. Nah, seperti itu ya. Karena memang yang akan saya contohkan ini bukan merupakan data time series, jadi kita akan lakukan terlebih dahulu untuk 3 uji ini. Uji normalitas, uji multikolinearitas,
kemudian uji heteroskedastisitas. Kita langsung saja ke prakteknya bagaimana melakukan semua pengujian ini. Kita mulai dengan uji normalitas. Sebelum itu saya sudah mempunyai data seperti biasa sebagai latihan. Nah, ini teman-teman ada 3 variabel X nih, X1, X2, X3, kemudian ada Y. Nah, ini ya. Data yang saya gunakan ini merupakan data primer dari pengumpulan kuesioner. Ya. Kalau data ini ini merupakan data yang tidak bersifat time series. Maka dari itu pengujiannya hanya 3, normalitas, multikolinearitas, dan heteroskedastisitas. Oke ya, kita langsung saja. Teman-teman, yang diambil adalah data total ya, bukan data ini, data totalnya. Kita buka dulu SPSS-nya, kita buat variabel view-nya. Kita buat variabelnya, pertama ada X1, kemudian ada X2, X3, dan Y. Oke, setelah dibuat ini, measure-nya pastikan dulu scale. Nah, kalau misalnya labelnya mau diisi, silahkan sesuaikan dengan nama variabelnya. Kita masuk ke data view. Nah, ini ya, sudah terbentuk variabel X1, X2, X3, dan Y. Lalu kita copy saja. X1 datanya ini kita copy. Ini satu-satu kopinya ya. Kalau mau langsung juga boleh. X1. Kemudian X2. Kita masukkan lagi X3. Mohon maaf teman-teman, saya sedikit batuk jadi agak terganggu ya. Tapi mudah-mudahan tidak mengurangi esensi pembelajaran saat ini. Y kita copy lagi. Nah, di sini ada 100 responden. Sebelum kita lakukan regresi, apakah ada hubungan X1 atau apakah ada pengaruh X1 terhadap Y, X2 terhadap Y, X3 terhadap Y, kita harus penuhi asumsi ini sebagai syarat ya, harus dipenuhi sebelum melakukan regresi. Oke, setelah data terinput, caranya adalah masuk ke analyze, regression, linear. Oke. Setelah ini kita masukkan variabel ke kolom-kolom yang di kanan ya. Untuk Y ini variabel dependent, X1, X2, X3 ke variabel independent. Oke, pastikan begini. Kemudian kita pilih statistik. Nah, kita checklist collinearity diagnostic. Nah, ini merupakan uji multikolinearitas. Setelah ini diklik continue, kemudian kita pilih plot. Nah, ini adalah uji heteroskedastisitas. Yang ini masuk ke X, Z pred ini ya, kemudian S resid masuk ke Y. Jangan lupa ini di checklist untuk melihat normal probability plot. Oke, continue. Nah, kemudian pilih save. Pastikan di kolom residual ini unstandarized itu kita checklist. Ketika sudah di checklist, continue. Kita lihat lagi nih option, nggak perlu gimana-gimanain, kita close aja. Nah, setelah dipastikan semua sesuai,
baru kita pilih oke. Ini adalah uji asumsi klasik. Outputnya sudah ada, tinggal kita interpretasikan ya. Pertama kita akan lakukan uji normalitas. Nah, uji normalitas ini kita akan lakukan uji normalitas residual ya. Jadi setelah teman-teman keluarkan output ini ya, karena memang tadi kita save dan checklist unstandardized residual, maka akan muncul variabel ini. Nah, ini nanti kita akan gunakan untuk uji normalitas. Uji normalitas yang digunakan adalah dengan menggunakan Kolmogorov-Smirnov. Oke, kita lakukan uji normalitas dulu ya. Oke, caranya adalah kita masuk ke ini dulu. Pilih analyze, ini uji normalitas ya. Analyze, kemudian non-parametric test, lalu pilih legacy dialog, kemudian pilih one sample KS. KS itu Kolmogorov-Smirnov. Oke, setelah ini ya keluar dialog seperti ini, pilih unstandardized residual, pindahkan ke test variable list. Ini namanya uji normalitas residual. Pastikan test distributionnya pilih normal di checklist. Setelah ini kita pastikan seperti ini, pilih oke. Oke, maka keluar hasil ya, hasil dari uji normalitas ini. Kita baca dulu ya, kita pindahkan ke Word. Kita pindahkan ke Word. Ini hasilnya begini ya. Oke. Nah, ketentuan apakah ini berdistribusi normal atau tidak, kita harus lihat nilai asymsig. Nah, ini ya, nilai asymsig ini kita harus lihat. Oke. Nah, biar jelas, biar teman-teman paham mana sih yang harus dilihat, ya ini ya. Nah, saya sudah tandai nilai asymsig test. Ketentuannya adalah apabila ini berdistribusi normal, apabila nilai sig di atas 0,05 itu berdistribusi normal. Kalau di bawah 0,05 berarti tidak berdistribusi normal. Ini hasilnya adalah 0,01 di atas 0,05. Nah, jadi 0,1 hasilnya ya, 0,105. Ini lebih besar daripada 0,05, maka disimpulkan data ini sudah berdistribusi normal. Oke. Syarat pertama sudah kita dapatkan, yaitu data berdistribusi normal. Dari hasil pengujian, data membuktikan bahwa berdistribusi normal. Oke, selain uji Kolmogorov-Smirnov, uji normalitas juga bisa melihat plot ya. Nah, selain ini kita juga bisa melihat nilai plot ini. Apabila dot ini mengikuti arah diagonal, maka itu berdistribusi normal. Nah, ini bisa memperkuat ya. Data ini terlihat mengikuti arah diagonal, maka ini berdistribusi normal. Oke, itu ya. Syarat pertama sudah kita penuhi, data berdistribusi normal. Oke, kalau sudah terpenuhi kita kasih warna biru. Birunya terlalu tua, jangan diwarnain deh ya. Berarti ini udah lolos. Jadi gini. Oke, ini udah lolos. Selanjutnya pengujian yang kedua, yaitu uji multikolinearitas. Uji multikolinearitas. Syaratnya adalah
tidak terjadi multikolinearitas. Jadi salat regresi itu ini harus berdistribusi normal ya. Kemudian kalau uji multikolinearitas itu tidak terjadi multikolinearitas. Caranya bagaimana untuk uji multikolinearitas? Untuk pengujian multikolinearitas kita tinggal lihat nilai VIF dan nilai tolerance. Ini sudah langsung ada outputnya di sini. Nah, ini ya, ada nilai tolerance, ada nilai VIF. Kita pindahkan dulu. Jadi kita tinggal lihat tabel itu ya. Kita pindahkan dulu. Oke ya, sudah kita pindahkan. Yang dilihat adalah tabel ini ya, yang paling ujung ya. Yang ini nih, saya tandai dengan warna kuning. Kita lihat ya, apakah ini terjadi multikolinearitas atau tidak. Kita tinggal lihat nilai tolerance. Kalau kita lihat nilai tolerance, ini harus di bawah 0,1. Harus di atas 0,1. Jadi gini, kalau toleransinya di bawah 0,1 atau VIF-nya di atas 10 itu terjadi multikolinearitas. Ya. Sebaliknya, kalau nilai toleransinya di atas 0,1 atau PIF-nya di bawah 10, maka itu tidak terjadi. Kita lihat hasilnya adalah untuk variabel X1 nilai toleransinya 0,2 di atas 0,1. Kita lihat juga nilai VIF-nya ini 3,36 di bawah 10. Berarti ini tidak terjadi multikolinearitas. Kemudian X2 nilai toleransinya di atas 0,1, 0,8. VIF-nya di bawah 10. Sama, X2 pun tidak terjadi multikolinearitas. Kemudian yang terakhir X3 nilai toleransinya 0,3. Sementara nilai VIF-nya di bawah 10. Nah, maka semuanya ya, semua variabel di sini tidak terjadi multikolinearitas. Oke ya, jadi kesimpulannya adalah dari pengujian multikolinearitas data tidak terjadi multikolinearitas. Syarat kedua sudah kita penuhi. Oke ya, syarat multikolinearitas sudah kita penuhi. Sekarang tinggal pengujian terakhir, uji heteroskedastisitas. Ini yang terakhir ya. Pengujian uji heteroskedastisitas. Sebetulnya ada banyak cara untuk menguji heteroskedastisitas. Salah satunya adalah dengan Gledser. Nah, kita akan coba dengan melakukan uji Gledser ya. Caranya adalah kita masuk ke sini. Kita akan transformasikan ya. Kita rubah dulu data ini residual ke bentuk ABS. Karena uji Gledser ini adalah meregresikan variabel dependent terhadap residual yang sudah kita rubah jadi bentuk ABS. Oke, masuk ke input SPSS-nya. Pilih transform. Kemudian compute variable. Kita beri nama variabel. Misalnya ABS resid. Kemudian numeric expression-nya kita cari ABS-nya, pilih all, lalu ada ABS, klik ABS, muncul seperti ini. Mana yang akan ditransformasikan adalah ini residualnya. Pilih. Nah, oke. Setelah begini, numericnya begini, pilih oke. Ini harus tidak ada spasi ya, tidak boleh ada spasi.
Oke, ini sudah terbuat ya, udah terbentuk. Kita lihat ada ABS Receipt. Oke, selanjutnya adalah kita tinggal meregresikan X1, X2, X3 terhadap variabel ini. Analyze regression linear. Oke, kita reset dulu karena ini settingannya yang tadi ya, reset dulu. Dependennya adalah ABS Receipt, kemudian independennya adalah X1, X2, X3. Pilih oke. Nah, ini ya. Kita copy. Nah, data tidak terjadi heteroskedastisitas kalau nilai sig-nya ini lebih dari 0,05. Kita lihat X1 itu 0,3, ini lebih daripada 0,05. Berarti X1 tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. X2 ini 0,000 nih. Nah, ini terjadi gejala heteroskedastisitas. Selanjutnya X3 ini di atas 0,05, tidak terjadi heteroskedastisitas. Nah, karena memang ada variabel yang terjadi gejala heteroskedastisitas yang X2 ini, maka data yang kita punya belum bisa memenuhi syarat untuk diregresikan. Kita harus memperbaiki dulu data yang ini. Begitu ya. Seandainya ini di atas 0,05, maka data kita ini akan data kita sudah bisa ya, sudah memenuhi syarat untuk dilakukan regresi linear. Itu teman-teman semua cara melakukan regresi cara melakukan uji asumsi klasik sebagai syarat untuk regresi. Nah, untuk uji autokolerasi saya akan buatkan video khusus di pertemuan nanti ya. Ini nanti kita akan buatkan videonya. Berarti yang ini, yang uji heteroskedastisitas tidak memenuhi. Ini terjadi heteroskedastisitas. Maka dari hasil uji asumsi, data yang kita punya belum memenuhi syarat untuk dilakukan regresi. Harus diperbaiki dulu. Terjadi heteros. Oke. Itu saja. Mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.